Halo guys, apa kabar? Selamat datang di Bajang Channel. Yuk kita bahas sprint race MotoGP Thailand hari ini di Sabtu 28 Februari 2026. Jadi sekarang itu ketegangan menyelimuti pedok MotoGP guys setelah duel dramatis antara Pedro Acosta yang kita tahu adalah pebalap Red Bull KTM Factory Racing dan pebalap Ducati Lenovo Marc Marquez pas sprint race tadi. Nah, insiden yang terjadi di lap terakhir itu menyisakan tanda tanya besar. Apakah terjadi kontak fisik antar kedua pebalap tersebut? Nah, tapi sebelum bahas lebih lanjut atau nanti juga aku akan ngasih kutipan-kutipan dari wawancara kedua pebalap. Pertama aku pengen juga update dulu ya dari dua pebalap Indonesia kita yang juga ada atau tampil di GP Thailand, tepatnya di Moto2 dan juga Moto3. Pertama selamat ya buat kedua pebalap kita, yakni Veda Ega Pratama dan juga Mario Aji. Masing-masing ya, Veda di Moto3 lalu Mario Aji itu di Moto2, dan mereka tuh ngasih hasil yang boleh dibilang membanggakan karena baik Veda maupun juga Mario Aji itu ngasih performa yang luar biasa dengan berhasil masuk ke pertama kemarin dari practice itu mereka bisa masuk ke kualifikasi 2 langsung ya. Jadi nggak perlu bertarung dulu di kualifikasi 1, lalu dari hasil kualifikasi 2 hari ini itu mereka dapat posisi yang bagus untuk mengawali lomba atau start balapan besok. Veda Ega Pratama di Moto3 bakalan start dari posisi 5. Wow, mantap banget. Lalu untuk Mario Aji nanti bakalan start dari posisi ke-9. Yang jelas kita sih berharap besok itu pas balapan mereka tuh bakalan perform, bakalan meraih poin perdana. Bahkan untuk keduanya, terutama untuk Veda ini, kita berharap dia bisa podium kalau bisa ya. Pokoknya good luck buat Veda dan juga untuk Mario Aji. Nah, kita balik lagi ke MotoGP ya, ke sprint race. Tadi kita udah aku sebutin ya kalau memang tadi itu terjadi apa ya namanya, bukan insiden ya, duel sengit di apa tuh namanya, di sprint race. Awalnya sih aku ngira bakalan ada duet sengit itu antara Marc Marquez dengan Marco Bezzecchi, karena kita udah sama-sama lihat gimana Marco Bezzecchi di 2 hari ini, dari Jumat kemudian juga dia dapat pole position, itu benar-benar sangat-sangat mendominasi, sangat-sangat memberikan tekanan kepada Ducati gitu ya dengan performanya yang luar biasa. Tapi sayangnya di awal balapan atau di awal sprint tadi itu Marco Bezzecchi itu crash ya, dan duel yang terjadi justru antara Pedro Acosta dan Marc Marquez. Dan kita udah sama-sama lihat, ada sama-sama tahu bahwa yang akhirnya menang adalah Pedro Acosta. Lalu di posisi kedua ada Marc Marquez. Lalu ketiga ada Raul Fernandez. Keempat ada Ai Ogura. Kelima ada Jorge Martin. Keenam ada Brad Binder. Ketujuh ada Joan Mir. Kedelapan ada Fabio Di Giannantonio. Kesembilan ada Pecco Bagnaia. Dan ke-10 ada Luca Marini. Itu 10 besar ya. Nah, pertanyaan soal apakah benar ada kontak atau enggak, ini dia jawabannya. Jadi di awal tuh memang ada kontroversi guys, itu rame banget ya, karena kan Marquez yang awalnya hampir juara itu tiba-tiba dapat penalti ya, jadi turun 1 posisi. Jadi ya udahlah, kemudian menjelang final lap ya udah dia ngasih aja gitu ya ke Pedro Acosta untuk kemudian maju, dan akhirnya bisa apa tuh namanya, dapat juara pertama atau dapat juara untuk pertama kalinya gitu ya di sprint race. Nah, di awal itu sempat ada kontroversi ya di awal-awal. Jadi kita udah sama-sama lihat gimana Davide Tardozzi itu atau manajer tim Ducati Lenovo ini
itu sempat menyangkal ya bahwa adanya benturan. Bahkan itu ada kutipannya rame banget soal bahwa menurut Davide Tardosi ini Mark udah clear, nggak ada kontak dengan Pedro Acosta, lalu kemudian dia juga tetap di racing line-nya. Sampai kemudian baik itu Acosta maupun Marquez akhirnya mengonfirmasi bahwa sebenarnya itu ada sentuhan ringan di antara motor mereka. Lalu kemudian ya kita udah sama-sama lihat bahwa laporan akhir dari FIA MotoGP Stewards itu menyatakan bahwa Marquez dijatuhi hukuman karena menyebabkan kontak dengan pebalap lain saat menyalip dan mendapatkan keuntungan yang tidak adil yang mengakibatkan perubahan posisi. Nah, kita akan bacakan ya, atau aku akan bacakan kutipan baik itu dari Pedro Acosta maupun juga dari Marc Marquez. Nah, dari Pedro Acosta sendiri, jadi menurut dia atau menurut pebalap bernomor motor 37 ini mengaku sempat tidak percaya ya awalnya dengan kejadian di lap pamungkas atau lap terakhir tersebut. Meski begitu ya, Acosta ini bilang teman-teman bahwa tetap mengapresiasi persaingan sehat yang terjadi. Begini kata Acosta ya, jadi Mark itu mengerem sangat terlambat di tikungan terakhir dan tikungan 1 sehingga sangat sulit untuk melakukan manuver. Namun bagaimanapun kami harus senang dengan kerja keras dan pertempuran yang bisa kami suguhkan. Itu kata Acosta ya. Nah, ia juga menambahkan bahwa dirinya lebih memilih menang lewat pertarungan murni di lintasan. Jadi ya kemudian bagi Acosta ini kayak gift gitu ya, kayak ya udahlah dapat hadiah kayak gitu ya. Dan ya akhirnya juga banyak netizen atau para pendukung Marc Marquez yang ngomong alah Pedro Acosta tuh menang karena hibah dari seorang Marc Marquez. Tapi ya gak juga sih, gak gitu juga gitu. Nah, gimana pembelaan Marc Marquez sendiri? Jadi Marc Marquez yang ya kita kan tahu lah ya, dia itu cerdik banget, itu nggak membantah adanya kontak, namun ia mengkritik waktu keluarnya keputusan penalti tersebut. Begini kata Marc Marquez ya, ada kontak kecil, tapi posisi motor saya sudah setengah badan di depan sejak memasuki tikungan. Menurut saya, pesan penalti itu datang terlambat karena baru muncul di tikungan terakhir. Nah, jadi Marc Marquez juga akhirnya mengingatkan atau menyarankan agar sistem stewards lebih sigap mengirimkan notifikasi penalti agar pebalap bisa bereaksi lebih cepat. Tapi ya meskipun kena penalti, itu Marquez katanya tetap puas bisa mengamankan podium kedua. Yang terpenting hari ini para penggemar MotoGP paham bahwa semangat atau api semangat dalam diri saya tuh masih membara. Mantap Marquez. Nah, kita lihat gimana besok atau di hari Minggu ini atau di hari balapan hari ini. Nah, itu pasti bakalan tersaji drama yang akan jauh lebih menarik. Jadi drama hari Sabtu ini dipastikan akan berlanjut pada balapan utama atau di main race hari Minggu jam 3 waktu Indonesia Barat. Nah, sudah pasti Acosta dengan hasil di sprint race ini pasti bertekad untuk kemudian kembali bisa podium, apalagi bakalan jadi podium main race pertamanya gitu ya. Dan tentu Marc Marquez juga nggak mau kalah, apalagi ini persaingan pasti bakalan lebih panas lagi dengan kehadiran Marco Bezzecchi yang jelas nggak mau mengulang kesalahan yang sama dengan crash lagi di balapan utama. Tapi kalau melihat juga performa Marc Marquez hari ini, aku sih masih menjagokan Marc Marquez ya untuk juara di main race. Tapi ya tetap nanti bakalan ada Pedro Acosta dan juga ada Marco Bezzecchi. Tapi juga kita tidak bisa melupakan Raul Fernandez yang hari ini juga performanya mantap banget. So itu dia ulasan singkat seputar MotoGP Thailand khususnya sprint race hari ini, dan besok aku akan lanjutin untuk bahas tentang main race atau balapan utamanya. Jadi ditungguin ya. Baik.